Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat JK, salam Persma. Berita sudah menjadi konsumsi wajib bagi masyarakat. Melalui berita, masyarakat mendapatkan berbagai informasi dan dapat memantau perkembangan informasi tersebut. Jenis berita yang dipaparkan berbagai macam, mulai dari berita olahraga, bencana alam, ekonomi, hingga politik. Namun tidak semua peristiwa dapat dijadikan sebagai berita. Penulis berita seringkali lebih mementingkan jumlah pembaca tanpa peduli dengan misi dan struktur berita. Di video ini, kita akan membahas suatu hal yang menjadi dasar dalam jurnalistik, yaitu cara menulis berita dengan baik dan benar. Cara menulis berita sangat perlu diperhatikan, tidak hanya karena merupakan sebuah dasar, namun agar berita menjadi lebih rapi dan nyaman dibaca oleh pembaca. Berikut adalah langkah dalam menulis berita. Langkah yang pertama, mencari sumber berita. Isi dari suatu berita harus bersifat aktual dan memiliki nilai untuk disebarluaskan. Contohnya seperti bencana alam, tindakan kriminal, kejadian yang menarik perhatian publik, dan kejadian unik yang muncul di masyarakat. Langkah yang kedua adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa di tempat kejadian. Sedangkan wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan sumber informasi yang berkaitan dengan peristiwa yang akan kita jadikan berita. Contohnya apabila kita menulis berita tentang perampokan, maka narasumber yang akan kita wawancara adalah pihak kepolisian dan saksi. Langkah yang ketiga adalah membuat kerangka berita. Kerangka berita merupakan rancangan awal secara kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi sebuah berita. Kerangka yang dibuat dapat menyantumkan unsur 5W1H. 5W1H itu sendiri adalah what, who, where, when, why, dan how. Langkah yang keempat adalah menulis teras berita. Teras berita adalah alinea pertama dari sebuah berita. Menulis teras berita sebaiknya diawali dengan struktur penulisan SPOK, yang mana SPOK sendiri adalah singkatan dari subjek, predikat, objek, keterangan. Dan tidak lupa pula memasukkan unsur siapa dan apa. Langkah yang kelima adalah menulis isi berita. Isi berita merupakan detail informasi yang disampaikan dalam berita, biasanya ditulis setelah teras berita. Dalam menulis isi berita, sebaiknya membuat ide pokok pada setiap paragrafnya. Lalu bagaimana penerapan 5W1H? Pertama, buat judul berita berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Misalnya kita menulis tentang kecelakaan yang menjadi perbincangan masyarakat. Maka judulnya adalah Kecelakaan Beruntun di Banjarmasin, 2 orang tewas. Kedua, isi 5W1H dengan informasi yang kita dapat, seperti yang pertama, what, apa yang terjadi, peristiwa tabrakan beruntun. Yang kedua, when, kapan peristiwa itu terjadi, Kamis petang, tanggal 14 Mei 2020, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Yang ketiga, where, di mana peristiwa itu terjadi, di Jalan Perdagangan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Yang keempat, who, siapa yang terlibat, 2 kendaraan pribadi, 1 unit box, dan 1 unit truk. Yang kelima, why, kenapa peristiwa itu terjadi, rem pada truk tidak berfungsi. Dan yang terakhir, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Kecelakaan yang terjadi melibatkan 4 kendaraan, truk melaju dengan cepat dan menabrak 3 kendaraan di depannya. Ketiga, setelah kita mendapatkan informasi 5W1H, susun 5W menjadi sebuah lead berita dalam satu paragraf agar pembaca berita tertarik dan paham dengan isi berita. Susunan 5W tidak harus berurutan, kita bisa mengganti urutannya sesuai dengan kebutuhan berita. Keempat, setelah data 5W tercantum dalam lead berita, selanjutnya kita menulis 1H di paragraf berikutnya sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah satu contoh berita yang menerapkan 5W1H. Langkah yang keenam adalah penyuntingan berita. Tujuan dari penyuntingan berita adalah menghindari kesalahan informasi hingga penulisan seperti ejaan, tata bahasa, makna kalimat, dan apakah berita yang akan disebarluaskan tidak melanggar kode etik jurnalistik seperti mengandung fitnah, kekerasan, tidak merendahkan, dan sara. Revisi berulang kali hingga benar-benar yakin bahwa berita yang dibuat layak disebarluaskan. Langkah yang ketujuh adalah kutipan. Kutipan dibuat agar memperkuat fakta dalam berita yang akan disebarluaskan. Disarankan juga untuk memberi atribusi yang bersifat opini.
Sebaiknya kutipan dan atribusi dicantum dalam satu paragraf. Poin-poin yang saya sebutkan tadi merupakan cara menulis berita dengan baik dan benar menurut Lembaga Pers Mahasiswa Jurnal Kampus. Semoga Sobat JK dapat terbantu dengan video ini. Terus pantau channel kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.